Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emi Bramsa dengan NPM 2052100114. Di sini saya akan membahas terkait dengan bab 2, yaitu kebijakan penanggulangan kejahatan. Sebelum itu, eh, saya akan eh, di next selanjutnya, dosen pengampu saya, yaitu Ibu Diah Gustiniati, selaku dosen politik hukum pidana. Dalam PPT ini eh, ada 3 bagian. Yang pertama yang kita lihat sekarang ini adalah kebijakan penanggulangan kejahatan. Dalam secara harfiah, kebalakan politik itu dari bahasa Belanda politik dan bahasa Inggris policy yang artinya bermakna atau mengartikan politik, kebijaksanaan. Berbicara mengenai kebijaksanaan, maka kebijaksanaan yang dimaksud antara lain dengan kebijakan politik kriminal, kebijakan politik sosial, kebijakan integral atau sistematik dalam penanggulangan kejahatan. Eh, para ahli juga, salah satunya Prof. Sudarto juga mengemukakan 3 arti dalam kebijakan kriminal tersebut. Yang pertama, ada dalam arti sempit, yaitu keseluruhan asas dalam serta metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Dalam arti luas, yaitu keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum, termasuk di dalam cara kerja dari pengadilan dan polisi. Yang terakhir, dalam arti luas yang eh, Prof. Sudarto juga mengambil dari Jorgen Jepsen, ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. Adapun dalam penanggulangan kejahatan itu bisa kita identifikasikan berbagai hal-hal pokok sebagai berikut. Yang A, pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus menunjang tujuan social welfare and social defense, yang dalam arti berorientasi dalam perlindungan masyarakat untuk mencapai suatu kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan melalui pendekatan integral yang ada keseimbangan antara penal dan non-penal. Lalu selanjutnya, ada pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana eh, penal yang merupakan penal policy atau penal law enforcement policy yang fungsionalisasi atau operasionalisasinya merupakan beberapa tahap, yaitu ada tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi. Setelah itu kita akan berbicara tentang kebijakan penal dalam penanggulangan kejahatan. Secara etimologi, kebijakan antara lain diartikan sebagai rangkaian konsep, sistem yang secara garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak tentang berbagai apapun itu, seperti tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya. Istilah kebijakan ini dari bahasa Inggris juga seperti tadi di slide awal itu dari policy atau bahasa Belanda politik yang secara umum diartikan sebagai prinsip-prinsip yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah dalam arti luas, termasuk pula para aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan suatu berbagai urusan publik, masalah-masalah masyarakat, atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan, serta mengaplikasikan hukum atau aturan dengan suatu tujuan yang mengarah dengan mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat warga negara. Kebijakan hukum pidana penal polisi juga tidak hanya memiliki keterkaitan dengan masalah hukum pidana atau penal reform, melainkan juga memiliki keterkaitan yang erat dengan masalah pemberantasan hukum pidana atau law enforcement. Kebijakan penegakan hukum pidana juga itu merupakan serangkaian proses dari 3 tahap kebijakan,
Yang pertama, tahap kebijakan legislatif, tahap kebijakan formulatif, yudikatif, atau aplikatif, serta kebijakan eksekutif atau administratif. Lalu ada hubungan antara penal policy dengan law enforcement policy yang akan tampak pada kebijakan yudikasi atau aplikasi. Sebagaimana diketahui, pada hukum pidana itu ditinjau dari sudut pandang politik kriminal atau criminal policy. Itu merupakan sarana penal dalam usaha penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu, ada penggunaan ketiga istilah tersebut di dalam bidang pemikiran yang sama, yaitu pengetahuan mengenai ketatanegaraan seperti sistem pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan. Yang kedua, segala urusan dan tindakan. Yang ketiga, cara bertindak. Dari ketiga di atas, maka kebijakan hukum pidana dapat diartikan dengan cara bertindak atau kebijakan dari negara atau pemerintah untuk menggunakan hukum pidana dalam mencapai tujuan tertentu, yang terutama dalam menanggulangi kejahatan, atau lebih singkatnya, kebijakan penal juga dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan sarana hukum pidana. Yang bisa diartikan juga bahwa hukum pidana itu bisa difungsikan sebagai sarana pengendali sosial di dalam masyarakat tersebut. Dengan demikian, bisa diharapkan juga norma-norma sosial dapat ditegakkan dengan sanksi yang dimiliki hukum pidana terhadap seseorang yang berperilaku tidak sesuai dengan norma-norma tersebut. Lalu ada urgensi penanggulangan kejahatan melalui upaya penal atau hukum pidana. Di sini kebijakan penal yang bersifat represif, namun mengandung unsur preventif, yang dimana uh, kebijakan penal juga diperlukan dalam penanggulangan kejahatan karena hukum pidana itu merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan ketidaksukaan masyarakat atau social dislike atau pencelaan, bahkan kebencian sosial. Social disapproval, social outrage, yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana perlindungan sosial atau social defense, yang bisa sering dikatakan bahwa penal policy itu merupakan bagian daripada social defense policy. Bila dari sudut pandang kebijakan kriminal atau politik kriminal, dapat dikatakan bahwa hukum pidana yang identik pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan itu sehingga bisa diwujudkan dengan peraturan-peraturan sesuai dengan keadaan situasi yang ada saat ini, serta menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, bahkan diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat guna mencapai apa yang dicita-citakan. Jika dilihat dari sudut kebijakan hukum atau politik hukum, bahwa pelaksanaan kebijakan hukum itu berarti pengadaan pemilihan untuk hasil perundangan pidana yang paling baik dalam memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Dengan kata lain, bahwa tujuan mencapai dengan kebijakan hukum pidana adalah membuat peraturan perundang-undangan yang baik. Selanjutnya, kita akan berbicara terkait dengan kebijakan non-penal dalam penanggulangan kejahatan. Pendekatan kebijakan non-penal ini dilakukan dengan membangun suatu komunitas-komunitas masyarakat yang akan sadar hukum dan mau membantu aparat dalam penanggulangan pidana korupsi. Kerjasama ini bisa diawali dengan melakukan mapping yang bisa menemukan suatu upaya untuk mereduksi faktor-faktor apa yang bisa dicari hingga ke dalamnya atau ke akar-akarnya. Lalu kejahatan dalam pasal 1 ayat 1 KUHP. Oleh karena itu, penanggulangan kejahatan juga harus dilakukan dengan menggunakan sarana-sarana lain di luar hukum pidana atau non-penal policy. Dengan demikian juga, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur penal dan jalur non-penal. Jalur penal hukum pidana dan jalur non-penal di luar hukum pidana.
Selanjutnya, upaya penanggulangan secara non-penal ini lebih menitik beratkan pada pencegahan terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana atau hukum pidana. Yang seperti pada contoh, penanganan objek kriminalitas dengan sarana fisik atau konkret guna mencegah hubungan antara pelaku dengan objek, sarana pengamanan, pemberian pengawasan pada objek kriminalitas. Yang kedua, mengurangi atau menghilangkan kesempatan berbuat kriminal dengan perbaikan lingkungan, serta yang terakhir, penyuluhan kesadar tanggung jawab bersama terjadinya kriminalitas yang mempunyai pengaruh baik dalam kejahatan. Berdasarkan daripada uraian tersebut, maka sampailah pada suatu gagasan yang menjadi pemikiran bersama bahwa take for granted criminal law, baik dalam rangka menanggulangi kejahatan maupun untuk menciptakan suatu keadilan dalam kesejahteraan masyarakat, harus ditinggalkan jika hanya mengandalkan hukum saja. Jadi tidak hanya bisa mengandalkan hukum, melainkan dengan cara-cara lain. Sebagai salah satu normalnya yang dianggap mampu menjadi panglima atau menjadi penegakan hukum, menjadi tiang tertingginya dalam menanggulangi suatu kejahatan. Oleh karena itu, suatu politik kriminal juga harus bisa mengintegrasikan dan mengharmonisasikan dalam kedua kegiatan tersebut ke dalam suatu sistem kegiatan yang teratur dan terpadu. Dengan pendekatan yang integral ini diharapkan tujuan politik hukum pidana sebagai bagian dari politik sosial dapat tercapai, yaitu sebagai perlindungan masyarakat atau social defense dalam mencapai suatu kesejahteraan masyarakat atau social welfare. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata atau penyampaian saya yang kurang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.